pentingnya pemuridan. Pemuridan itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena selama misi Yesus Kristus di dalam dunia ini, Yesus begitu menekankan betapa amat pentingnya pemuridan itu. Selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, ada dua hal yang dia lakukan yang bersifat umum, seperti khotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Dia lakukan itu kepada semua orang. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan waktunya untuk melatih 12 orang melalui pelayanan yang khusus. Di dalam konteks kita bergereja, pertemuan ibadah seperti sekarang ini sesuatu yang bersifat umum, di mana kita mendengarkan pengajaran, kita mendengarkan khotbah. Tetapi ada suatu hal yang bersifat khusus, di mana kita juga harus ada di dalam pemuridan melalui pertemuan kita, komunitas umat kerajaan Kristus. Karena itu ibadah umum itu sama dengan satu sayap Raja Wali, kemudian pertemuan itu sayap yang berikutnya dari Raja Wali. Kalau kita hanya terbang dengan satu sayap, maka tidak mungkin kita bisa terbang dengan normal. Itu sebabnya dua sayap ini kita harus laksanakan dalam hidup kita. Kita menghadiri pertemuan ibadah raya seperti ini untuk mendengarkan pengajaran, khotbah, untuk didoakan dan sebagainya. Tetapi kita juga, saudara yang kasih, harus menyediakan waktu kita secara khusus untuk menghadiri pertemuan-pertemuanku kita bersama dengan gembala-gembalaku yang dipercayakan untuk memimpin kita, karena itu merupakan wadah untuk pemuridan secara khusus bagi kita, sehingga menghasilkan murid-murid yang kuat. Saudara yang kasih, selama 3,5 tahun waktu Yesus masa di antara sejak dia dibaptis sampai kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus Kristus dia menempatkan pelatihan bagi ke-12 muridnya sebagai prioritas utama. Ketika saya belajar mengenai hal ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja kita ini tidak boleh kita lalaikan tanggung jawab pemuridan ini. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sebagai teladan utama kita dalam pemuridan, Dia menekankan betapa pentingnya pemuridan dengan menempatkan pelatihan yang khusus yang diberikan kepada 12 murid, dan itu merupakan prioritas utama dia. Hal yang sama ini juga yang harus kita lakukan di dalam gereja kita. Kita baca di Alkitab, Yesus tidak memformulasikan penugasan untuk menjadi murid itu sebagai suatu syarat atau sebagai suatu pilihan, tetapi itu merupakan keharusan mutlak. Sama-sama katakan keharusan mutlak. Keharusan mutlak. Alkitab berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Apa tujuan Tuhan memilih dan menetapkan kita? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang dimaksudkan di sini jiwa-jiwa yang kita bawa melalui pemuridan. Dan buahmu itu tetap. Tuhan mau saudara, buah yang kita sudah hasilkan melalui pelayanan kita. Makanya petobat baru itu, kalau kita tidak muridkan kebiasaan lamanya yang tadinya dia sudah tinggalkan, setan datang lagi gangguan dia dan kebiasaan itu. Tidak ada perlindungan melalui pemuridan, dia akan kembali lagi. Nah ini yang kita sadari. Terkecuali pertobatan seperti yang kita ini, ya, saya termasuk itu. Walaupun saya tidak dapat bimbingan soal baptisan sebagainya pada waktu yang lalu, tapi ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan, saya tinggalkan semua betul. Dan fokus untuk baca film, bersiapkan diri untuk pergi ke Jakarta. Tapi ada orang lain yang tidak begitu, butuh topangan yang lain. Karena dia akan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan sehari-hari. Dan dia akan kembali lagi dalam kehidupan lama kalau nggak ada topangan dari pihak lain dan kemauan dari dia sendiri untuk
belajar menjadi seorang murid. Karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwa penting sekali kita menghadiri pertemuan ibadah raya, tapi juga terlibat dalam pertemuanku kita. Komunitas umat kerajaan Kristus itu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Rupanya saudara, kesediaan kita untuk menjadi murid ini, penundukan diri kita sebagai murid ini, dan kita menghasilkan buah seperti yang firman Tuhan katakan, ini juga akan memungkinkan doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa.